Alat yang pertama yaitu sabit. Sabit merupakan alat pertanian yang berbentuk pisau melengkung untuk memotong tanaman, rumput, atau gulma. Sabit terdiri dari 3 bagian, yaitu mata sabit, terbuat dari besi yang berkualitas dan tajam, yang berfungsi untuk memotong rumput. Cincin sabit, terbuat dari plet besi yang berfungsi sebagai penghubung antara mata sabit dengan ulu sabit. Ulu sabit digunakan sebagai pegangan yang terbuat dari kayu. Cara menggunakan sabit yaitu, gagang pegangan sabit dipegang menggunakan tangan kanan dengan erat agar tidak lepas, sementara tangan kiri memegang tanaman atau rumput yang akan dipotong. Ayunkan sabit ke arah tanaman yang hendak dipotong. Alat yang kedua yaitu cangkul. Cangkul merupakan salah satu alat tradisional yang digunakan untuk membalikan tanah, menggemburkan tanah, menggali tanah, mengerjakan tanah pada petak-petak sempit yang tidak bisa dikerjakan menggunakan bajak, serta digunakan untuk membuat parit. Cangkul terdiri dari 3 bagian, yaitu ulu cangkul. Ulu cangkul terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai pegangan. Cincin cangkul. Cincin cangkul terbuat dari plet baja yang berfungsi untuk menghubungkan antara ulu cangkul dan mata cangkul. Mata cangkul. Mata cangkul terbuat dari baja yang berfungsi untuk membalikan tanah, menghaluskan tanah, dan mencampur pupuk. Cara penggunaannya dengan 2 tangan memegang ulu cangkul. Selanjutnya mata cangkul diarahkan ke arah tanah yang akan diolah. Posisi badan membungkuk turun ke bawah untuk memudahkan proses pencangkulan. Alat tradisional yang ketiga yaitu tugal. Tugal merupakan alat tanam yang sangat sederhana. Dalam pengoperasiannya hanya menggunakan tangan. Tugal juga sebuah alat tradisional yang terbuat dari kayu atau besi. Tugal mempunyai 2 bagian utama, yaitu mata tugal. Mata tugal berbentuk lancip pada ujungnya yang berfungsi untuk membuat lubang tanam. Tangkai pegangan. Tangkai pegangan terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai pegangan oleh pengguna. Cara penggunaannya yaitu dengan memegang tangkai pegangan. Dengan sekuat tenaga, mata tugal ditancapkan ke dalam tanah, sehingga terbentuk lubang tanam dengan kedalaman tertentu. Alat yang keempat yaitu gembor. Gembor merupakan salah satu alat pertanian terbuat dari seng atau plastik yang berfungsi untuk menyiram tanaman. Gembor terdiri dari 4 bagian, yaitu pegangan. Berfungsi untuk memegang dan memudahkan dalam mengangkat gembor pada saat penyiraman. Tangki. Berfungsi untuk tempat menampung air untuk penyiraman tanaman. Tuas saluran air. Berfungsi untuk tempat mengalirkan air dari tangki. Lubang penyiraman. Berfungsi untuk mengeluarkan air dari tuas saluran. Cara penggunaan dengan mengisi tangki air terlebih dahulu. Selanjutnya memegang bagian pegangan, kemudian mengarahkan lubang penyiraman ke tanaman yang akan disiram. Alat yang kelima yaitu garu. Garu merupakan alat pertanian tradisional yang digunakan untuk pengolahan tanah tahap kedua setelah pengolahan menggunakan bajak. Garu berfungsi untuk menghancurkan sisa tanaman, sehingga dapat meningkatkan unsur hara dan mencampurnya dengan tanah. Garu memiliki 2 bagian utama, yaitu gagang garu. Berfungsi untuk mengarahkan garu saat mengolah tanah. Mata garu. Berfungsi untuk meratakan tanah. Cara penggunaan alat garu yaitu dengan memegang erat-erat menggunakan kedua tangan. Lalu mata garu diarahkan ke tanah akan diratakan. Garu yang ditarik ke depan menyebabkan bongkahan tanah telah dibajak ke permukaan yang lebih datar. Alat yang keenam yaitu ani-ani.
Ani-ani merupakan alat untuk memotong tangkai tanaman padi. Pada saat pemanenan, ani-ani terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tangkai ani-ani, berfungsi sebagai pegangan ketika alat akan digunakan. Pisau. Pisau mempunyai bagian tajam yang berfungsi memotong batang padi. Tempat pisau. Berfungsi sebagai penghubung antara pegangan dengan pisau. Cara penggunaannya yaitu dengan menyelipkan ani-ani ke sela-sela jari. Kemudian, padi dipotong dengan menggunakan pisau ani-ani. Alat yang ketujuh yaitu bajak. Bajak merupakan salah satu alat pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah sebelum ditanami. Tenaga yang digunakan untuk menarik bajak antara lain dengan bantuan hewan dan digerakkan dengan tenaga manusia. Bagian-bagiannya yaitu penggandeng sebagai penguat sambungan antara sapi atau kerbau dengan alat bajak. Cacadan. Cacadan berfungsi sebagai pegangan si penggerak. Mata bajak berfungsi untuk menembus tanah supaya tanah menjadi rata. Cara penggunaannya yaitu dengan memasang bajak pada hewan. Selanjutnya, giring hewan pada lahan yang akan dibajak. Alat yang selanjutnya yaitu hand sprayer, tekanan rendah, berfungsi sebagai penyemprot tanaman pot. Bagian-bagiannya meliputi tangki larutan, berfungsi untuk menampung cairan yang akan disemprotkan. Selang, berfungsi untuk menyalurkan cairan dari tangki. Trigger, berfungsi untuk menekan pompa sehingga cairan dapat dikeluarkan. Nozzle, berfungsi untuk memecah larutan menjadi butiran halus. Penutup tangki, berfungsi untuk menutup tangki sehingga cairan tidak tumpah. Cara penggunaannya yaitu tangki diisi dengan air, kemudian ditutup dan diatur nozzle-nya. Selanjutnya tekan trigger untuk menyemprotkan cairan. Alat selanjutnya yaitu hand sprayer, tekanan tinggi. Alat ini digunakan sebagai penyemprot tanaman. Bagian-bagiannya meliputi tangki, pompa, nozzle, tuas penyemprot, pegangan, selang. Cara penggunaannya yaitu tangki diisi dengan air terlebih dahulu. Tutup sprayer dengan rapat, lalu dipompa hingga terdapat cukup udara agar air bisa keluar. Atur nozzle, lalu tekan tuas penyemprot hingga air keluar. Alat selanjutnya yaitu knapsack. Knapsack merupakan salah satu jenis sprayer yang penggunaannya secara digendong. Knapsack terdapat 2 jenis, yaitu tekanan tinggi dan rendah. Keduanya dibedakan pada tenaga yang menggerakkan pompa. Bagian-bagiannya meliputi tangki, pipa, nozzle, selang, tangki penutup, sabuk gendong. Knapsack ini memiliki cara kerja di mana cairan dari tangki dipompa secara langsung ke dalam ruang tekan, sehingga selama penyemprotan tuas pompa digerakkan secara terus-menerus agar tekanan dalam tabung meningkat. Keadaan ini mengakibatkan larutan dalam tangki dipaksa keluar menuju nozzle yang diarahkan ke sasaran. Dalam penggunaan sprayer perlu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi merupakan kunci untuk menyeragamkan setiap perlakuan penyemprotan. Kalibrasi merupakan hal yang harus dilakukan ketika seseorang akan melakukan penyemprotan menggunakan sprayer karena pada setiap alat semprot memiliki perbedaan volume yang keluar. Kalibrasi dihitung menggunakan rumus, kemudian didapatkan kebutuhan larutan dalam satuan liter per hektar.